بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبره، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Setelah al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya mengandung nafi dan isbat, menafikan segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, lalu mengisbat dan menetapkan bahwa al-ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu setelah itu beliau kemudian menjelaskan bahwa yang demikian ini penafsiran la ilaha illallah dengan makna la ma'budu haqqun illallah adalah merupakan penafsiran yang sahih, yang didukung dengan nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu setelah itu beliau mencontohkan dan memberikan misal dua firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dua firman Allah ini laisa ala sabilil hasr, bukan membatasi bahwa dalilnya hanya dua ini saja. Akan tetapi di sana banyak dalil-dalil yang lain yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim sebagai penafsiran daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan dan menyebutkan dalil tentang persaksian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya wal mursalin, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umatnya. Maka di sini pun beliau akan menyebutkan salah satu di antara sekian banyak dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau menulis kitab Al-Usulul Thalathah adalah sebagai kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas, yang di dalamnya berisi dalil-dalil tentang tiga prinsip pokok, yaitu ma'rifatullah, wa ma'rifatu ar-rasul, wa ma'rifatu din al-islam bil adillah, yang beliau peruntukkan agar mereka, bagi para mubtadi, para pemula di dalam mempelajari pelajaran tauhid, mereka dengan mudah untuk menghafal dalil-dalil yang beliau sebutkan sebagai hujjah terhadap kebenaran apa yang beliau sebutkan. Lalu di sini beliau menyebutkan satu dalil tentang persaksian Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil persaksian bahwa Muhammad
itu adalah Rasulullah. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad menunjukkan takkid, lam dan qad, bahwa sungguh-sungguh. Lam di sini kedudukannya apa ya, akhi? Lam amr. Lamul amr. Laqad. Mungkin lamul amr masuk ke qad. Waqi'ah fi jawab al-qasam. Takdirnya apa? Uqsim billah laqad ja'akum. Maka lam di situ ya disebutkan sebagai jawaban dari sumpah. Berarti ditakdirkan dari kalimat ini sebelumnya ada sumpah demi Allah atau penekanan bahwa sungguh-sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, qauluhu min anfusikum ay min jinsikum, dari jenis kalian manusia. Ya, bahkan bukan saja dari jenis kalian, bukan saja dari manusia, bal huwa min bainikum aidan, bahkan dia muncul di antara kalian, dari kabilah kalian, dari bangsa kalian, bangsa Arab, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang diutus itu bukan dari kalangan malaika, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia, bahkan dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan ummiyin itu seorang rasul di tengah-tengah mereka, yang mereka adalah umat yang ummiyah, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Naam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, yakni di zaman jahiliyah. Maka di sini pernyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan bahwa beliau adalah seorang rasul, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya, yang mempunyai sifat-sifat yang Allah sebutkan. Sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Salah satu sifatnya adalah kasih sayang terhadap apa yang menyulitkan kalian. Ay yashukku alaihi ma syaqqa alaikum. Merasa berat
bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang diberatkan atas kalian. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kondisi umatnya, keadaan umatnya, jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syarat yang memberatkan mereka, yang mereka memikulnya dan mereka sulit untuk memikulnya atau mereka tidak mampu, Rasul kasihan melihat mereka. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, sehingga apa yang menjadi sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berharap agar diberikan kemudahan. Oleh karena itu agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari min hadits Abi Hurairah. Nah, sehingga apa yang terlihat sulit maka berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memudahkan bagi mereka. Salat yang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk umatnya ini 50 kali sehari semalam. Gimana kalau ini sampai terjadi? Subhanallah. Sungguh-sungguh sangat berat. Ya. Maka kemudian ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, minta diringankan. Inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu. Kembali lagi Rasulullah diringankan jadi 40. Terus kata Musa, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Bayangkan kalau sampai 50 sehari semalam. Kapan kita mengerjakan itu? Ya. Mungkin akan semakin banyak pula yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 5 salat 5 waktu saja sehari semalam. Wa ma aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Mereka adalah kaum yang menyanyiakan salat. Demikian banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan salat. Dalam keadaan salat yang merupakan tiang agama, pembeda antara muslim dan kafir. Al-ahdu alladhi bainal mu'mini wa bainal kafiri tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Diringankan jadi 30, jadi 20, jadi 10, kemudian jadi 5. Naam. Dan 5 itu kedudukannya sama dengan 50 kali sholat. Subhanallah. Diringankan. Naam. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghanimah yang dahulu diharamkan atas umat-umat terdahulu. Sehingga setiap ada hasil rampasan perang, maka mereka harus mengumpulkannya untuk menunggu api yang datang dari langit dan melalap habis ghanimah yang mereka kumpulkan. Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan ketika dilihat kelemahan mereka, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah, sedangkan umat-umat sebelumku tidak dihalalkan bagi mereka. Demikian pula dalam syariat-syariat yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan dengan apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum. Ini sifat yang kedua.
yang ada pada Nabi tersebut. Harisun alaikum, sangat bersemangat terhadap kalian. Ay ala manfaatikum wa daf'id durri ankum, yaitu untuk memberikan manfaat kepada kalian dan menolak kemudaratan dari kalian. Nah, ya. Nah, sangat bersemangat. Sehingga apapun yang memberikan manfaat bagi umat ini, yang mendatangkan kemaslahatan untuk umat ini, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan itu semua. Dan segala perkara yang dikhawatirkan akan memudaratkan umat ini, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan pada umatnya. Ma yakun min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzira ummatahu ala syarri ma ya'lamuhu lahum. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang, hadis Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa tidaklah seorang nabi sebelumku, melainkan merupakan kewajiban atas mereka untuk menyampaikan segala yang mereka ketahui dari kebaikan, disampaikan pada umatnya, dan memberikan peringatan segala yang mereka ketahui dari kejahatan, disampaikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa munzir, memberikan kabar gembira, menyampaikan apa saja menjadi kemaslahatan umat ini. Oleh karena itu, di antara salah satu kaidah min qawaid syariah yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa tidaklah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melainkan perintah itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat ini, apakah kemaslahatan yang khalisah atau ghalibah, apakah kemaslahatannya itu murni atau kemaslahatannya itu lebih besar daripada kemudaratan. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, melainkan sesuatu itu kemudaratannya murni ataukah kemudaratannya lebih besar daripada manfaat. Ini kaidah. Sehingga harus kita meyakini apa saja yang menjadi perintah dan syariat Allah dan Rasulnya pasti ada kemaslahatannya. Kita ketahui atau tidak. Kita tidak mengetahui hikmahnya pun harus kita meyakini bahwa ada hikmahnya, ada kemaslahatannya. Nah, ini sifat Rasul. Apa yang beliau ketahui, beliau sampaikan. Tidak ada yang beliau sembunyikan sedikit pun. Haram atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil, tidak mungkin. Dan itu telah disaksikan oleh para sahabat. Di saat Rasulullah menyatakan, ala hal ballagtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Para sahabat seluruhnya menyatakan, bala syahidna. Engkau telah menyampaikan, wahai Rasulullah, kami yang menjadi saksi. Sifat yang berikutnya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin sangat pengasih, sangat penyayang terhadap mereka. Aizu ra'fatin wa rahmatin bil mu'minin. Mempunyai rahmat dan kasih sayang kepada kaum mukminin.
Wa khassal mu'minina bidzalik, dan dikhususkan kaum mukminin di sini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'murun bijihadil kuffar wal munafiqin wal ghilzati alaihim. Wal ghilzati alaihim. Karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi tidak bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kepada munafikin. Berjihad pada kaum munafikin bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu wal bayan. Dan bersikap keras terhadap mereka. Wa hadhil awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu Rasulullah haqqan. Dan sifat-sifat ini bagi Rasulullah menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang haqqan, yang benar. Kama dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam suratul Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, khitab pada seluruh manusia. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian seluruhnya, tanpa terkecuali. Pernyataan jami'an sini menunjukkan seluruhnya. Apa i'rab jami'an ya akhi? Taukid limadha? Taukid yatba'ul mu'akkad. Aina al-mu'akkad? Ahmad. Taukid min madha? Kum. Ilaikum kum. Ta'rifun kum fi mahalli jar. Hati Abdul Malik. ماذا يا أخي الناس كيف الناس هنا مرفوع ما رأيتم نعم أين أصحاب النحو ما إعراب جميعا يا صغير الله المستعان صغير لا يدري أين النحاة ما لكم يا إخوان أين عبد الهادي هاتي عبد الهادي جميعا جاء المسلمون جميعا تمييز كيف تمييز يا عبد الرحمن حال بارك الله فيك حال ما لكم المسلمون جاءوا جميعا حال نعم menunjukkan seluruhnya. Kalau dia taukid gimana? Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum ajma'in aqta'in absa'in. Naam. Barakallahu fiik. Di sini menunjukkan seluruhnya. Siapapun dari manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari kalangan Arabnya mereka, dari kalangan Ajamnya mereka, Yahudnya mereka, Nasaranya mereka, dari daerah manapun, tidak satu pun terlepas dari syariat dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus tunduk. Ya. Oleh karena itu termasuk salah satu pembatal Islam barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada
seseorang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul, yang diberikan hak untuk tidak mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Tidak seorang pun, siapapun dia. Sampai Isa bin Maryam alaihi wassalam ketika turun ke muka bumi pun harus tunduk dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani, kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Demi Allah, kalau sekiranya Musa hidup, maka tidak diperkenankan bagi beliau, melainkan beliau pun harus tunduk dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ayat-ayat di dalam makna ini banyak sekali. Tadullu ala anna Muhammadan Rasulullah haqqan, yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.